Bismillahirrohmanirrohim. Faslun bermula, ini adalah fasal fima dalam menjelaskan maknanya tidak, wala dan la maknanya sama tidak, walata dan lata maknanya sama tidak. Lata itu merupakan rangkaian dari la yang merupakan huruf nafi ya, yang maknanya tidak, dan taknya itu adalah tak taknis yang dibaca fathah. Wa in dan huruf in maknanya sama tidak, al musyabbihati yang menyerupai bilaisa terhadap laisa. Jadi ini menjelaskan amil nawasikh ya, amil yang merusak i'rob dari mubtada dan khobar, tapi ini berupa huruf. Kalau kana dan saudari-saudarinya itu kan berupa fiil. Kalau ma, la, lata dan in ini berupa huruf. Dan 4 huruf ini itu sama dengan laisa, sama dalam 2 hal. Yang pertama, sama-sama beramal merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Keserupaan yang kedua adalah sama-sama menunjukkan makna nafi, makna tidak gitu. I'mala laisa u'amilat madunain ma'abakon nafi wa tartibin zukin. I'mala laisa terhadap seperti pengamalan laisa, u'amilat diamalkan apa huruf ma, dunain tanpa adanya in tambahan, ma'abakon nafi serta tetapnya nafi, wa tartibin dan tertib, zukin yang telah diketahui apa tartib. Nah, pertama menjelaskan ma bisa beramal seperti halnya laisa, yakni merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya dengan kurang lebih secara umum ada 3 syarat. Yang pertama adalah ma tidak besertaan dengan in. Ma tidak besertaan dengan in. Kalau seandainya ma besertaan dengan in, maka ma tidak bisa beramal. Kalau contoh yang tanpa in ya, semisal ma zaidun qa'iman. Ma zaidun tidak ada siapa Zaid, qa'iman adalah orang yang berdiri. Zaidun ini sebagai isimnya ma, qa'iman sebagai khobarnya ma. Isimnya yakni zaidun i'robnya rofa, khobarnya qa'iman i'robnya nasob. Tapi seandainya ma besertaan dengan in, diucapkan ma in, maka nanti dia tidak bisa beramal. Si ma-nya ini tidak bisa beramal, sehingga mubtadaya tetap rofa dengan amil berupa amil maknawi ibtida. Kemudian si khobar juga tetap rofa dengan amil berupa mubtada, sehingga bacanya ma in zaidun qaimun. Ma in zaidun tidak ada bermula zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Nah, itu innya in tambahan, dia tidak memiliki makna ya. Seandainya ma besertaan dengan in, maka ma tidak bisa beramal. Itu syarat yang pertama. Ma tidak boleh besertaan dengan in. Kemudian syarat yang kedua adalah ma'abakon nafi. Karena yang namanya ma ini adalah huruf nafi, maka syaratnya adalah makna negatifnya itu jangan sampai dihilangkan. Artinya makna negatifnya harus tetap eksis, jangan sampai terhilangkan. Semisal dalam contoh dalam surat Yasin, ma antum illa basyarun mithluna.
ma antum tidak ada bermula kalian itu illa basyarun kecuali manusia misluna yang menyamai kami. Nah, di sini ma ada ma ya, kemudian antum ini sebagai mubtada, kemudian illa basyarun sebagai khobar dari mubtadanya antum. Ma di sini tidak bisa beramal. Ma antum illa basyarun, maknya tidak bisa beramal. Kenapa? Karena makna nafinya dirusak oleh lafaz illa. Sebab kalau seandainya ada lafaz illa, itu kan sebuah pengecualian. Nanti dalam bab istisna itu semisal ada istisna atau pengecualian dari kalam nafi, dari kalam negatif, maka membuat kalam negatifnya menjadi positif. Sebaliknya, jika istisna atau pengecualian ini terhadap kalam positif, maka kalam positifnya menjadi negatif. Begitupun dalam contoh ini kita andaikan sebelum ada illa ya. Ma antum basyarun. Ma antum tidak ada siapa kalian itu basyaron manusia. Itu sebelum nafinya hilang. Tapi setelah nafinya hilang dengan adanya illa maka mak tidak bisa beramal, sehingga antum i'robnya rofa dengan amil berupa amil maknawi ibtida, kemudian basyarun i'robnya rofa dengan amil berupa mubtada, yakni lafaz antum. Atau kalau contoh yang gampang semisal mal qaumu illa basyarun, semisal begitu. Mal qaumu illa basyarun. Ini tidak bisa kita baca illa basyaron. Tidak bisa basyaronnya menjadi khobar dari ma. Tapi seandainya illanya dihilangkan, kita ucapkan mal qaumu basyaron. Mal qaumu tidak ada siapa kaum itu basyaron manusia. Tapi seandainya ada illa, mal qaumu tidak ada bermula kaum itu illa basyarun kecuali manusia. Itu syarat yang nomor 2. Makna nafinya harus tetap eksis, harus tetap wujud, tidak boleh hilang. Kemudian syarat yang nomor 3 adalah tertib. Seperti ini ya, maksudnya tertib itu yang namanya ma. Ini kan huruf yang merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ma ini adalah huruf yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Sehingga susunan yang asli itu adalah mubtada dulu baru khobar. Atau setelah kemasukan ma berarti susunannya adalah isimnya dulu baru khobarnya. Ma Zaidun qa'iman. Ma Zaidun tidak ada siapa Zaid itu qa'iman orang yang berdiri. Zaidun isimnya, qa'iman khobarnya. Tidak boleh dibalik. Ma qa'iman Zaidun ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dibalik ya, khobarnya dulu baru isimnya, maka ma tidak bisa beramal, sehingga cara bacanya adalah ma qaimun Zaidun, tidak ada, adalah orang yang berdiri. Zaidun bermula Zaid. Ma qaimun tidak ada, adalah orang yang berdiri, jadi khobar qaimunnya. Zaidun bermula Zaid, Zaidnya jadi mubtada. Harus runtut gitu ya, isimnya dulu atau mubtada dulu baru khobar. Kalau dibalik maka ma tidak bisa beramal. Cuman seperti biasa zorof dan jar majrur ketika menjadi khobar maka ditoleransi, dia mendahului terhadap isimnya. Kalau tadi contohnya ma Zaidun qaiman ini kita ubah menjadi zorof, semisal
ma Zaidun indaka, maknya ini beramal. Atau kita balik indakanya setelah ma dan Zaidunnya terletak setelah indaka, urutannya kita ubah, ma indaka Zaidun, ma indaka tidak ada itu di sisimu Zaidun, siapa Zaid. Itu bisa beramal meskipun tidak tertib, meskipun khobarnya dulu baru isimnya, karena yang namanya zorof atau nanti contohnya jar majrur itu memiliki keistimewaan. Yuktafaru fi zorfi wal jari wal majrur mala yuktafaru fi ghairihima. Jadi dalam zorof dan jar majrur itu banyak hal-hal yang ditoleransi, yang dimana hal tersebut tidak ditoleransi untuk selain zorof dan jar majrur. Seperti yang sudah lewat-lewat itu kan banyak pengecualian zorof dan jar majrur gitu. Kemudian wasabqo harfi jarin au zorfin kama bi antama niyan ajazal ulama. Wasabqo harfi jarin, dan terhadap mendahuluinya huruf jar beserta majrurnya, au zorfin atau zorof, kama bi antama niyan, seperti contoh ma bi antama niyan, maknanya ma tidak ada, bi bersamaku, siapa anta kamu, itu maknian orang yang diharapkan, kamu bukan orang yang diharapkan bersamaku. Ajaza memperbolehkan siapa al ulama, para ulama. Nah ini ada indikasi syarat yang terselip ya. Jadi syarat yang nomor 3 yang disebutkan dalam nazom di atas kan harus tartib. Artinya isimnya mak dulu yang disebutkan baru khobarnya mak. Seandainya khobarnya mak dulu yang disebutkan, maka mak tidak bisa beramal, kecuali seandainya khobarnya mak berupa zorof atau jar majrur. Maka ini seandainya khobar mendahului isimnya, mak tetap bisa beramal. Nah, kemudian dari pemahaman harus tartib juga bisa kita simpulkan bahwa ketika makmul dari khobar ini mendahului isimnya, maka ini tidak bisa beramal, maknya tidak bisa beramal. Seperti dalam bab kana itu, makmul dari khobarnya kana mendahului isimnya atau bersandingan langsung dengan kana. Ini tidak diperbolehkan. Begitupun dalam mak itu lebih sensitif, artinya syarat-syaratnya lebih ketat, yang menuntut banyak syarat agar dia bisa beramal. Nah, seperti contoh semisal ma Zaidun akilan to'amaka, ma Zaidun tidak ada siapa Zaid itu akilan orang yang makan, to'amaka terhadap makananmu. To'amaka ini menjadi ma'mul atau lafaz yang diamali oleh lafaz akilan, yang dimana akilan itu menjadi khobar dari ma. Nah, kalau seandainya to'amaka yang menjadi ma'mulnya akilan kita taruh di depan setelah ma gitu ya, jadi ma to'amaka Zaidun akilan, maka maknya tidak bisa beramal. Kalau maknya tidak bisa beramal berarti kita bacanya ma to'amaka Zaidun akilun. Karena maknya tidak beramal, Zaidun i'robnya rofa dengan amil berupa amil maknawi ibtida, bukan amil berupa ma ya. Dan akilun i'robnya rofa karena dia menjadi khobar dari Zaidun gitu. Kecuali jika memang makmulnya khobar berupa zorof atau jar majrur, maka ini diperbolehkan oleh ulama. Artinya ketika makmul dari khobar berupa zorof atau jar majrur dan dia tidak sesuai urutan,
maka si ma tetap bisa beramal. Seperti contoh ma bi anta ma'niyan, aslinya itu ma anta ma'niyan bi, ma anta tidak ada siapa kamu, itu ma'niyan orang yang diharapkan, bi bersamaku. Lafaz bi ini merupakan makmulnya lafaz ma'niyan, ya. Makmulnya lafaz ma'niyan yang notabene ma'niyan adalah khobarnya ma. Seharusnya bi itu letaknya setelah ma'niyan, tapi ternyata dalam contoh ini ma bi anta ma'niyan, bi-nya diletakkan di awal sehingga menyalahi aturan awal. Ya, tapi karena makmulnya khobar yang mendahului ini berupa jar majrur, maka diperbolehkan. Dalam arti maknya tetap bisa merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya gitu.